bangsa-bangsa juga bahasa di dunia, semua dalam rancangan mulia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan rancangkan keselamatan. Tuhan inkarnasi turun ke bumi sebagai tanda tahun Masehi, tahun yang berjalan hingga kini. Bukti dunia ada dalam genggamannya, sungguh mulia. Dia atur segala masa di dunia, Tuhan Raja segala raja. Seluruh dunia hormati hari Minggu, harinya Tuhan, untuk mengingat hari kebangkitannya. Semua yang di bumi memuji namanya, sebab Tuhan Sang Empunya surga bumi layak disembah. Sampai hari ini telah terbukti kuasanya. Sungguh Dia Raja yang layak disembah, penguasa semesta, sungguh mulia. Le Adon Molang, Asher Malah Beterem Kol Yitzer Nifrale, Edna Asa Behef Sokol, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye. Asai Melexmo, Nikafe Achare Kitwa, Hakole Fado, Vehu Echad Ve'en Sheni, Vehu Haya, Vehu Hope, Vehu Iye Betivara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wede Tunggien. Senang sekali kita bersama-sama telah masuk di ulang tahun yang kelima Circles Indonesia. Mari kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruah HaKodesh, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Selamat ulang tahun yang kelima Circles Indonesia. Apresiasi yang tinggi untuk semua pengurus atas dedikasinya. Kehadiran Circle Indonesia telah menjadi oase kebijaksanaan di padang gurun digital dengan membuka banyak ruang bagi dialektika filsafat timur, barat, dan juga agama-agama secara daring. Circle Indonesia telah mengubah Menara Gading Pemikiran menjadi taman yang inklusif yang bisa dijelajahi siapapun dimanapun. Harapan ke depan, mari bersama menuju filsafat yang membumi dan yang membebaskan, dan tak lupa terus untuk mengeksplorasi filsafat Nusantara untuk lentera peradaban.
Teruslah menjadi penjaga api rasionalitas dan empati di era medsos yang rentan disorientasi ini. Kiranya lembaga Circle Indonesia mencetak banyak praktisi kebijaksanaan dengan menghidupkan filsafat di dalam keseharian. Karena filsafat bukan sekedar teori, ia adalah seni menghidupkan kebenaran dalam denyut keseharian. Tuhan bersama kita. Amin. Seperti tadi, kiranya Circle juga menghidupkan filsafat Nusantara dan kita akan belajar mengenai filsafat Timur, filosofi Tikun Olam, filsafat Ibrani, dan hubungannya dengan filsafat Jawa, Memayu Hayuning Bawono. Dan untuk angka 5 yang kita sudah bersama-sama melalui bersama Circle ini, angka 5 dalam gematria Ibrani itu berhubungan dengan anugerah, chesed. Angka 5 bahasa Ibrani-nya Chames, dan chesed itu merujuk kepada apa yang sudah dilakukan Tuhan dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Itu semuanya menyiapkan segala sesuatu untuk manusia yang akan diciptakan pada hari yang ke-6. Kejadian 1 ayat 20, Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala, dan Allah menciptakan binatang-binatang yang besar, jenis-jenis makhluk hidup yang bergerak, dan Allah melihat semuanya baik. Fayar Elohim Kitov. Dan Tuhan memberkati semuanya itu. Fayafarek otam Elohim lemor. Bru urfu umil'u et hamaim bamayim. Ve'aov yir'ev barets. Dan inilah hari kelima, jadilah petang, jadilah pagi. Vayihi erev, vayihi voker, yom khamishi, hari Kamis, hari yang kelima. Jadi nama-nama hari dalam bahasa Indonesia mirip banget dengan bahasa Ibrani. Hari pertama, hari Minggu, hari Ahad. Bahasa Ibraninya yom echad. Hari kedua, yom sheni, sheni Senin. Hari ketiga, yom Shelisi, Selasa Shelisi. Hari keempat, Revi'i, Revi'i Rabu. Hari kelima, Kamishi, Kamis. Nah, Khamesh, ulang tahun yang kelima bagi Circle Indonesia merujuk kepada anugerah yang Tuhan ciptakan untuk keperluan manusia di alam semesta ini. Lambang dari alam semesta itu adalah angka 4. Karena memang ada 4 mata angin, maka Arba adalah angka alam semesta, sedangkan angka 5 adalah lambang kesempurnaan tatanan alam atau berhubungan dengan Hesed, anugerah. Mirip dengan namanya Mas Dimas ya, Dimas Anugrah, dan angka 5 berhubungan dengan anugerah. Dan itulah nanti kita diharapkan bersama-sama untuk tikun olam, repairing the world. Angka 5 ini juga merujuk kepada 5 kitab utama dalam filsafat Ibrani. Humas dari kata Hamesh atau Hamishi. Dalam 5 kitab ini, di situ terdapat dasar dari filsafat Ibrani yang sangat luar biasa dan kita sudah bersama-sama hampir 5 tahun ini. Terus-menerus belajar mengenai filsafat Ibrani yang sangat kaya. Dan angka 5 juga berhubungan dengan liturgi ibadahnya orang Israel. Ada 5 jenis korban dalam liturgi ibadah orang Israel dan juga kitab Mazmur, kitab pujian itu juga memiliki 5 bagian besar. 5 kuadrat, 25. Hesed al-Hesed itu adalah karunia di atas karunia. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 16. Umimlo, lahaknu, kulanu, Hesed al-Hesed. Dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia di atas kasih karunia. Happy anniversary Circle Indonesia yang kelima. Sekarang kita masuk pada salah satu filsafat Nusantara. Karena memang saya orang Jawa, maka saya didapuk untuk bicara mengenai filsafat Jawa. Memayu Hayuning Bawono, memperindah keindahan dunia. Memayu Hayuning Bawono adalah salah satu filosofi Jawa yang terdalam, yang paling mulia, yang menjadi inti dari pandangan hidup masyarakat Jawa tentang tanggung jawab manusia di dunia. Secara harfiah, frasa ini dapat diartikan memperindah keindahan dunia
Makna memayu dari kata Jawa payu, payu dalam artian memperindah, memuliakan, dan kemudian hayuning itu juga dari kata payu, memperindah atau kebaikan yang merujuk kepada esensi kehidupan. Dan kemudian ada kata bawono. Bawono itu merujuk kepada semesta, jagat raya bersama isinya, manusia, alam, hewan, tumbuhan, energi spiritual. Dan prinsip utama filosofi Jawa memayu hayuning bawono secara lengkap memayu hayuning bawono ambrasto dur angkoro merupakan dua prinsip yang saling bertolak belakang namun saling melengkapi, dan ini membentuk etika kosmologis masyarakat Jawa di mana manusia sebagai pelayan semesta, kaulaning Gusti, bukan penguasa, memiliki tugas yang mulia, yaitu memelihara harmoni melalui tindakan berbudi luhur, adiluhung, merawat alam, dan mengedepankan kepentingan bersama, sepi ing pamrih. Dan kemudian ambrasto, dur angkoro, memberantas sifat angkara murka, suatu prinsip mengajak manusia memerangi kehancuran dari dalam diri manusia dan masyarakat. Dan manusia harus mampu mencapai fungsi penyeimbang, memayu hayuning bawono, menjaga tradisi pelestarian alam, ambastro dur angkoro, melawan penindasan, dan ini pada zamannya Ronggo Warsito itu melawan penjajahan lewat tulisan-tulisannya. Manusia adalah bagian dari kosmos dan manusia itu bukan penguasa alam, melainkan bagian yang integral dari jaringan kehidupan mikrokosmos dalam makrokosmos. Setiap tindakannya berpengaruh dalam keseimbangan semesta, dan demikianlah manusia memiliki tanggung jawab kosmik untuk berkontribusi pada kemaslahatan universal. Dan kemudian ada sangkan paraning dumadi. Tujuan penciptaan manusia adalah menjadi agen penyeimbang, merawat yang baik, memayu, sekaligus memberantas yang jahat. Dan intinya adalah manusia bertugas aktif menjaga, merawat, dan meningkatkan keharmonisan alam semesta beserta seluruh isinya. Filosofi ini bukan sekedar retorika, melainkan panduan etis yang lahir dari pergulatan panjang budaya Jawa menghadapi perubahan zaman. Memayu hayuning bawono, ambrasto dur angkoro adalah manifestasi dari kesadaran bahwa keindahan dunia hanya dapat terwujud jika manusia berani menghadapi kegelapan di dalam dirinya sendiri. Maka ada langgam Jawa yang cocok untuk mewadahi nilai luhur ini. Ojo turu sore kaki ono dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane Isine donga tatulak sandang lawan pangan yo iku bagianipun wong melek
Ojo kadungkul uripe lan ojo duwe kareman marang pepaes donya siang dalu dipun emu yen urip manggih toko Itulah yang sudah kita dengarkan bersama mengenai filsafat Jawa, bahwa ada implementasi di dalam kehidupan yang dimana manusia harus turut aktif di dalamnya. Dalam sosial, menjauhi sikap aji mumpung, memanfaatkan kesempatan yang merugikan orang lain. Jangan ambil kesempatan yang merusak alam semesta juga, menghindari fitnah, mengutamakan tepos liro tenggang rasa. Dan juga di dalam ekologi, ada tradisi toto titi tentrem, pengaturan sumber daya secara bijak dan larangan merusak tanpa perlu. Dan demikianlah filosofi Memayu Hayuning Bawono sangat relevan dengan isu global saat ini, baik itu mengenai krisis ekologi, polarisasi sosial, juga spiritualitas ekologi. Dan Memayu Hayuning Bawono bukan sekedar pepatah, melainkan suatu kompas moral yang menempatkan manusia sebagai pelayan semesta. Dan filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memberi manfaat bagi seluruh ciptaan. Dan ini menjadi seruan untuk hidup berkelanjutan, rendah hati, dan penuh kesadaran kosmik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan Memayu Hayuning Bawono dengan pemikiran Ibrani, Tikkun Ha'olam, repairing the world. Apa sih Tikkun Ha'olam? Nah, ini pun juga merupakan satu pola pikir dalam filsafat bahwa hukum Taurat itu ada 613 yang orang Yahudi itu harus melaksanakannya dengan sangat sempurna, nggak boleh lepas satu, nggak boleh kurang satu. Kalau kurang satu itu bersalah kepada seluruhnya, maka melaksanakan hukum Taurat itu harus secara sempurna. Tetapi ada suatu kerusakan sejak tahun 70 Masehi, yang dimana orang-orang Yahudi tidak punya lagi Bait Allah di Yerusalem karena sudah diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Saat itu pula orang-orang Yahudi diperhadapkan dengan suatu tragedi dan masalah yang luar biasa besar, yang mereka tidak dapat melaksanakan ibadahnya kembali sesuai hukum Torah. Kemudian para rabi menciptakan suatu tatanan baru karena orang-orang Israel tidak dapat lagi melaksanakan hukum Taurat. Jadi apapun hukum Taurat itu nggak bisa dilaksanakan karena kurang satu itu sudah bersalah bagi semuanya. Dan ada banyak sekali dari 613 hukum ini yang berkaitan dengan Bait Allah di Yerusalem. Misalnya persepuluhan, pemberian buah sulung itu berkaitan dengan Bait Allah di Yerusalem. Ketika Bait Allah itu telah runtuh, maka semuanya tatanan ini menjadi terbengkalai karena tidak dapat dilaksanakan dengan hubungannya dengan ibadah orang Israel di Bait Allah di Yerusalem. Kemudian orang-orang Israel secara morally menerima suatu tugas baru, yaitu Tikkun Olam. Tikkun itu artinya repairing, olam itu alam. Ya, jadi alam bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab, alam. Nah, kata alam sendiri berasal dari bahasa Ibrani, olam. Saya menulis buku mengenai Hidden Hebrew in Indonesia. Jadi ada banyak sekali bahasa Indonesia yang berhubungan dengan bahasa Ibrani. Dan ini adalah satu
penelitian yang dilakukan oleh Profesor Isaac Mosesen, dan termasuk olam, nah itu berasal dari bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu menjadi ibu bagi seluruh bahasa-bahasa di dunia. Jadi demikianlah Tikkun Olam, Repairing the World. Pasca Bait Allah runtuh pada tahun 70 Masehi dan sampai hari ini orang Yahudi tidak dapat lagi melaksanakan detail dari hukum Taurat yang berjumlah 613. Maka harus ada substitusinya, yaitu Tikkun Olam. Ini adalah hukum rabbinik untuk menggantikan hukum Taurat yang tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan Bait Allah. Tentu saja Tikkun Olam tidak dapat menggantikan hukum Taurat. Tetapi karena ada kecelakaan, runtuhnya Bait Allah itu, maka tidak ada pilihan lain. Para rabi Yahudi menetapkan suatu tatanan baru Tikkun Olam. Demikian juga orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen juga tidak melaksanakan hukum Taurat sebagai hukum positif. Orang Yahudi juga tidak dapat melaksanakan hukum Taurat sebagai hukum positif. Tetapi filsafatnya masih dapat kita pelajari bersama-sama. Dan baik orang Yahudi, baik orang Kristen ternyata sekarang ini tidak melaksanakan hukum Taurat. Bagi orang Kristen itu sudah jelas karena memang Yesus Kristus waktu di kayu salib mengatakan tetelestai, sudah selesai. Karena semuanya sudah digenapi oleh Yesus Kristus, orang-orang Kristen melaksanakan hukum kasih. Kalau Anda belajar hukum kasih detailnya ini, ternyata nanti juga ada hubungannya dengan Tikkun Olam. Dan hukum kasih ini mengedepankan hati nurani, Yetzer Hatov, yaitu kecenderungan berbuat baik. Kenapa orang-orang Yahudi itu harus melaksanakan suatu hukum yang baru, yaitu Tikkun Olam? Karena demikianlah orang-orang Yahudi yakin dan percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang mereka menyebut dengan bangga, Anahnu Am Segulah. Bangsa spesial, bangsa terpilih, a peculiar people, the chosen people. Am di sini artinya bangsa dan kemudian ada segula di sini. Segula itu dalam arti harta yang sangat berharga. Kenapa mereka percaya bahwa mereka memang adalah am segulah? Karena memang pada intinya Tuhan itu betul-betul memilih satu orang, yaitu Abraham, dan Abraham yang kala itu masih namanya Abram. Dia memilih untuk menerima Allah dan kemudian dia seturut dengan kehendak Allah untuk masuk suatu negeri yang akan diberitahukan kepadanya. Maka Abraham berjalan dari Haran ke tanah perjanjian dengan iman, dan kenyataannya memang Abraham ini adalah salah satu keturunan dari salah satu putra Nuh, yaitu Sem. Maka seluruh keturunan Abraham disebut dengan keturunan Semitik. Mengenai Am Segulah, Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Le Am Segulah. Ki Am Kadosh ata ladonai Elohecha becha bachar Adonai Elohecha lihiot lo leam segulah mikol ha'amim asher al penei ha'adama. Kenapa harus ada Tikkun Olam? Karena memang Taurat sudah tidak dapat lagi dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi sendiri sejak tahun 70 Masehi pasca keruntuhan Bait Allah. Mungkin Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan ini, tapi itulah sebenarnya yang terjadi. Orang-orang Yahudi sendiri tidak melaksanakan hukum Taurat. Mereka hanya melaksanakan hukum-hukum rabbinik karena Taurat sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, dan Tikkun Olam itu menjadi hukum substitusinya, repairing the world sebagai suatu konsep yang penting dalam Judaism yang secara harfiah berarti perbaikan dunia atau memperbaiki dunia. Mengapa diadakan hukum rabbinik Tikkun Olam? Karena ketiadaan Bait Allah sejak kehancuran kota Yerusalem tahun 70 Masehi dan juga menghancurkan Bait Allah di Yerusalem. Kehancuran Bait Suci atau Beit Hamikdash pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dan pasukan Romawi menyebabkan pertama,
berakhirnya sistem korbanot, pilar utama ibadah Yahudi menurut Torah. Dan kemudian tidak dapat dilaksanakannya hukum-hukum seremonial yang terkait dengan Bait Allah. Kemudian ada krisis otoritas keagamaan para imam, yaitu Kohanim, kehilangan peran sentral mereka, dan kemudian ada migrasi dari agama berbasis ritual korbanot, kepada agama berbasis hukum dan etika. Maka harus ada hukum substitusinya untuk Torah, yaitu Tikkun Olam, sepanjang ketiadaan Bait Allah di Yerusalem. Nah, ini saya sering kali bercakap-cakap dengan sahabat saya, seorang rabi, di antaranya ada Rabi Yaakov Baruk. Dia juga mengatakan, kita sama-sama kok gak bisa melakukan hukum Torah lagi. Aku melakukan Tikkun Olam dan Anda melakukan hukum kasih. Demikianlah hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi memang tak tergantikan. Namun ada hal krusial karena Bait Allah, Beit Hamikdash, runtuh sejak tahun 70 Masehi, sehingga hingga hari ini orang-orang Yahudi belum diizinkan untuk membangun kembali Bait Allah atau Bait Sucinya, karena wilayah yang dahulu berdiri Bait Allah itu sekarang sudah menjadi kompleks Masjidil Aqsa. Dan tentu saja ketiadaan Bait Allah itu memerlukan suatu hukum transisi. Selama hukum Taurat tidak dapat dilaksanakan, maka harus ada penggantinya secara spiritual dan menjadi konsep rabbinik yang menekankan bahwa ketika Bait Allah tiada, maka umat harus menggantinya dengan tindakan-tindakan moral, sosial yang menyatakan kehendak Allah bagi dunia, misalnya Gemilut Hasadim, perbuatan kasih setia. Kemudian sedekah, melakukan sedekah amal untuk keadilan sosial. Jadi Anda tahu kata bahasa Indonesia sedekah berhubungan dengan kata Ibrani sedekah. Kemudian ada avodah sebalef, doa sebagai pengganti korban, yaitu sidur, doa bacaan. Kemudian ada syut musari, ve'ahava larea, ketaatan moral dalam kasih terhadap sesama. Dasar ayat sebagai penetapan hukum pengganti, ini kan juga harus ada dasar ayatnya kan? Yaitu di Hosea 6 ayat 6 yang dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ki hezet havasti velo safak vedaat Elohim meolek. Ayat-ayat lainnya yang dapat mendukung sidur doa sebagai pengganti korban, yaitu Hosea 14 ayat 3, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapatkan yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Kata mempersembahkan di sini, ini kan terjemahan. Ini terjemahan yang lost in translation. Padahal di sini disebut farim. Jadi doa-doa kami itu seperti farim sefateinu. Korban-korban sembelihan lembu yang disembelih itu di dalam bibir-bibir kami. Maka doa sebagai pengganti korban dalam sistem ibadahnya Judaism. Karena mereka tidak memiliki Bait Allah lagi. Demikian juga dalam Mazmur 141 ayat 1-2. Mazmur Daud mengatakan, ya Tuhan aku berseru kepadamu, datanglah kepadaku, berilah telinga kepadaku, waktu aku berseru kepadamu. Perhatikan ayat 2 di sini, menarik. Dan ini menjadi dasar bahwa doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi menjadi pengganti dari persembahan korban yang diberikan di Bait Allah. Tikon tefilati ketoret levanecha, mas'at kapai minchat aref. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, ketoret. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Minchat aref. Dan demikianlah sidur doa bacaan sebagai doa pengganti karena mereka sudah tidak dapat mempersembahkan lagi korban-korban bakaran karena ketiadaan Bait Allah. Maka umat Allah, orang-orang Yahudi, harus aktif dalam pengamalan Tikkun Olam, memperbaiki dunia
untuk kelestarian alam berpusat pada tanggung jawab manusia sebagai mitra Tuhan merawat ciptaan. Nah, ini ada hubungannya dengan Maimayu Hayuning Bawono, filsafat Jawa, yang melihat alam sebagai ciptaan yang suci. Alam itu bukan sekedar sumber daya tetapi warisan. Suatu amnun kadosh, sacred trust yang wajib dilindungi. Dan kemudian ada tanggung jawab proaktif, bal tashid berdasarkan larangan Alkitabiah terhadap penghancuran yang sia-sia. Dan prinsip ini ada di dalam Ulangan 20 ayat 19-20, perhatikan. Jadi orang-orang Yahudi hanya dapat melakukan prinsip-prinsip hukum Torahnya saja, prinsipnya saja. Tetapi Torah sudah tidak dapat menjadi hukum positif lagi. Dan kemudian ada keadilan lingkungan, environmental justice, pengamalan sedek tefuni. Karena kerusakan alam paling berdampak pada kelompok rentan. Maka Tikkun Olam menuntut kita untuk memastikan akses dunia yang bersih, air yang bersih, lingkungan yang sehat untuk semua. Dan praktek nyata Tikkun Olam itu telah dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi. Perhatikan orang-orang Yahudi itu punya tahun baru untuk pohon, Tu Biswat, ya. Jadi di sini betul-betul mereka itu menghayati dirinya yang menyatu dengan alam dengan melakukan Tikkun Haolam pada setiap Tu Biswat, merayakan tahun baru pohon. Mereka menanam pohon-pohon dan mereka melakukan pembersihan lingkungan, dan juga organisasi-organisasi Yahudi juga melakukan demikian. Dan ini berkaitan dengan apa yang ditulis di dalam kitab Torah. Kejadian 2 ayat 15. Vayichak Adonai Elohim et Hadam, vayanikhehu vegan Eden, le'avda ule samrah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka demikianlah kita semua dan orang-orang Yahudi percaya bahwa mereka adalah orang yang ditempatkan di bumi ini, maka mereka harus memperkerjakan bumi ini dan juga lesamrah untuk menjaga dan memeliharanya. Disinilah ada suatu advokasi kebijakan di mana orang-orang Yahudi mendukung regulasi pengurangan emisi perlindungan hutan dan mereka melakukan pendidikan kesadaran komunal dan kemudian mereka mengintegrasikan etika lingkungan dalam pengajaran agama dan termasuk penerapan Kejadian 2 ayat 15 tadi, le'avda ule samrah, mengusahakan dan menjaga Taman Eden atau lingkungan kita. Dan kemudian ada dukungan pada ekonomi yang sirkular. Mereka begitu memperhatikan hal-hal yang dapat didaur ulang untuk penghormatan kepada sumber daya alam. Mengapa Tikkun Olam itu sangat relevan? Karena di sini mengandung suatu spiritual etik. Merawat alam adalah ibadah yang praktis, memulihkan harmoni ilahi. Secara global, krisis iklim membutuhkan respon yang kolektif berbasis nilai universal. Dan ini dilakukan untuk antar generasi untuk menjamin bumi ini layak dihuni untuk keturunan-keturunan kita nanti dan seterusnya. Ada banyak gerakan-gerakan organisasi-organisasi yang digalang oleh orang-orang Yahudi, misalnya ada gerakan Chazon dan juga kegiatan Teva, ya, Teva itu juga dalam artian alam atau ciptaan alam, supaya mereka melakukan suatu praktik bal tashid, supaya mereka jangan merusak alam ini secara sengaja. Mereka memperlakukan bumi sebagaimana Ulangan 8 ayat 7-10, bahwa mereka ditempatkan di tanah perjanjian yang dimana tanah perjanjian itu bagi orang-orang Israel diberikan dengan kekayaan yang luar biasa. Kita baca Ulangan 8 ayat 7-10. Saya bacakan secara lengkap supaya Anda dapat mengerti kenapa orang-orang Yahudi begitu mementingkan Tikkun Haolam sebagai pengamalan dari Ulangan 8 ayat 7-10 ini, yang dimana Tuhan telah menyediakan sebuah tanah perjanjian untuk dihuni bangsa pilihannya ini. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau,
yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, yang gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dengan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Negeri ini tidak akan menghasilkan tanpa ada Leafda dan Leshamrah seperti yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi. Dan bagi orang-orang Yahudi yang sudah berdiaspora dan kemudian mereka merindukan kembali memiliki tanah di tanah perjanjian, maka sebelum mereka itu memiliki tanah itu, mereka sudah berpikir untuk kembali aliyah, melakukan migrasi ke tanah perjanjian dari satu keluarga, dua keluarga, 10 keluarga, 100 keluarga, 1000 keluarga untuk membangun sebuah kibuts. Dan ini dilaksanakan pada sekitar awal abad 20 atau masuk kepada tahun 1900-an menjadi awal abad 20 dan ini menjadi suatu upaya gerakan kembali ke tanah suci. Nah, sebenarnya Sionisme itu seharusnya tidak bermakna yang negatif ya, karena memang orang-orang Yahudi ingin kembali ke tanah sucinya untuk mengelola kembali tanah sucinya dengan gerakan kembali ke tanah suci. Sebenarnya ini cita-citanya sangat luhur. Di sini memang dilakukan tanpa kekerasan. Karena mereka mengusahakan dan merawat kembali tanah perjanjian sesuai Ulangan pasal 8 ayat 7-10. Dan era pertama Aliyah, yaitu pada sekitar tahun 1909 sampai 1948, di situ berdiri sebagai kefutsah, suatu kelompok kecil, golongan petani dengan fusi ide. Nah, sebenarnya ide untuk kembali ke tanah perjanjian itu membawa paham sosialisme Marxis ya. Marxis itu baik, tapi yang nggak baik itu apa? Komunisme. Dan Marxisme di sini dalam artian positif, kolektivisme ekonomi. Kemudian Zionisme ini juga dalam artian positif karena orang-orang Yahudi itu kembali ke tanah suci untuk merawat kembali tanah perjanjian. Dan inilah pengamalan dari golongan Judaism yang humanis, mengambil etika dari Nabi Amos tentang keadilan. Contoh kibuts yang pertama dibangun di tanah suci oleh orang-orang Yahudi di Eropa yang kembali ke tanah suci. Kibuts yang pertama adalah kibuts Degania. Apa itu kibuts? Kalau saya boleh mengartikan bahasa gampangnya itu kecamatan. Kecamatan yang orang-orangnya itu hidup secara bertani, secara agricultural. Mereka berkumpul dalam suatu pemukiman Yahudi, kibuts, dan yang pertama ini disebut sebagai kibuts Degania. Kalau Anda pernah ke Israel, saya harapkan Anda pernah diajak oleh tour leadernya itu untuk berjalan-jalan ke kibuts. Tapi tampaknya kalau ke kibuts itu suatu permintaan khusus. Biasanya sih diantarnya itu kan ke tempat-tempat souvenir dan lain-lain ya. Tapi kalau diajak ke kibuts itu tampaknya jarang sekali. Kalau Anda ke sana lagi, cobalah minta untuk diajak ke salah satu kibuts di Israel. Era keemasan kibuts ya, yang di mana orang-orang Yahudi yang imigrasi dari Eropa itu datang ke tanah Israel dan kemudian sebagai petani. Dan di situ ada kontribusi Tikkun Olam yang sangat nyata. Di kibuts itu menarik. Ada egalitarianisme sosial. Dan ini kalau saya melihat itu sebagai suatu pengejawantahan komunisme purba. Komunisme itu sebenarnya baik, asal jangan ateis ya. Karena memang idenya itu kan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim di komunitasnya supaya lo yihye beha evion. Jangan ada orang miskin di antaramu. Ulangan 15 ayat 4. Kibuts itu menjadi suatu inovasi ekologis. Misalnya di sini ada Kibuts Lotan di bagian Negeb menjadi pusat Chaim Bariim.
sebagai pusat dari hidup yang berkelanjutan dengan teknologi daur ulang yang sangat mutakhir. Kemudian ada integrasi dari imigran yang menyerap gelombang orang-orang yang beralih imigrasi Yahudi pasca Holocaust atau dari negara-negara Arab ke Tanah Suci atau pasca Holocaust dari Eropa ke Tanah Suci. Kibbutz, area pertanian di Israel ini dimodernisasi dari tahun 1980-an sampai sekarang. Tapi tampaknya kibbutz itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau memang dulu kibbutz itu tidak ada kepemilikan. Semua aset tanah itu milik komunitas. Ya, misalnya kalau kibbutz Degania, asetnya ya milik kibbutz Degania. Yang dimana pemimpinnya itu bergantian setiap tahunnya. Jadi betul-betul egaliter. Tapi kalau sekarang sebagian kibbutz itu sudah diprivatisasi. Nah, sekarang kenapa sih kibbutz, yaitu area pertanian di Israel, di Tanah Suci, yang dikelola oleh orang-orang yang alia, itu merefleksikan tikkun olam. Karena komunalisme sebagai keadilan sosial, di situ ada sedek hevrati, kemudian ada pemahaman kepemilikan bersama untuk sumber-sumber produksi, kol Israel arevim sebaseh, yang dimana setiap orang Israel itu bertanggung jawab kepada sesamanya. Ini benar-benar ya. Kalau Anda melihat penerapan dari kehidupan di kibbutz itu betul-betul komunisme sejati, komunisme purba. Kalau Anda lihat negara-negara komunisme yang ada, perhatikan. Misalnya Korea Utara. Komunisme itu bukannya menghapuskan perbedaan strata sosial, tapi justru menimbulkan suatu monarki baru. Dinasti Kim itu aja yang terus-terusan menjadi pemimpin. Ya, kemudian siapa? Fidel Castro diganti oleh adiknya, Ramos Castro. Hanya mungkin China saja ya, karena memang dari dulunya itu Mao Zedong, putranya itu meninggal saat perang di Korea. Kemudian juga Deng Xiaoping, anaknya cacat sehingga anaknya pun tidak dapat meneruskan dirinya. Dan apa yang terjadi pada dua pemimpin besar China ini kemudian mengubah juga tatanan dalam suksesi kepemimpinan di China. Tidak seperti Korea Utara yang dikuasai oleh satu keluarga dinasti itu saja. Dan kibbutz itu menghapus kesenjangan ekonomi berdasarkan suatu prinsip lo tehasem shur beshido. Jangan memberangus mulut lembu saat ia mengirik gandum. Dan ini hak yang sama untuk hasil kerja. Itulah yang terjadi di kibbutz yang betul-betul ini merupakan penerapan komunisme purba. Kemudian ada kesetaraan gender, egalitarianisme, perempuan bisa bekerja di ladang maupun sektor publik. Berarti kan dulu ada seorang pemimpin Israel namanya Golda Meir tahun 60-an hingga 70-an yang menjadi Perdana Menteri di Israel. Dan ini menunjukkan sudah ada kesetaraan gender karena memang perempuan itu sangat dihormati dalam Judaism. Kemudian ada hak pengasuhan anak yang kolektif yang diterapkan di kibbutz dan juga pertanian yang berkelanjutan, kemudian regenerasi tanah melalui irigasi inovatif. Vayitsem Israel et Haaretz, tanah yang sunyi menjadi seperti Taman Eden. Dan mereka berpraktik untuk menghindari bal tashit, penghancuran sia-sia. Mereka juga menerapkan solidaritas antar generasi, door-ledor, dan pendidikan kolektif dengan nilai tikkun olam dan pemeliharaan alam untuk warisan bersama, ledor fador nagid gad lecha. Dan ini semua adalah wujud dari tikkun haolam, repairing the world. Saya menulis sebuah artikel yang berjudul Kibbutz Pemukiman Komunitas Yahudi di Tanah Israel, dan ini adalah bentuk komunisme purba yang betul-betul dilaksanakan di dalam suatu komunitas. Kenapa ini bisa dilaksanakan? Karena komunitasnya kecil. Kalau sudah jadi negara nanti bisa menyimpang dari cita-cita Marxisme tadi kan. Jadi kalau kita betul-betul melihat cita-cita dari Karl Marx itu cita-citanya sih baik, tapi kemudian biasalah kuasa itu selalu menanggung lupa, ya kan? Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen sebagaimana orang-orang Yahudi melaksanakan tikkun haolam,
orang-orang Kristen melaksanakan hukum kasih. Karena kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah, sebab Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Hukum kasih yang dinyatakan di dalam Matius 22 ayat 34-40 terlaksana secara natural di dalam manusia yang menyadari kemanusiaannya. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab kepada alam, lingkungan masyarakat, dan kepada Tuhan. Seperti orang Yahudi yang sudah tidak melaksanakan hukum Torah sebagai hukum positif karena ketiadaan Bait Allah di Yerusalem, orang Kristen pun tidak melaksanakan hukum Taurat yang memerinci rincian perintah-perintahnya sebanyak 613 mitzvot karena memang Tuhan Yesus sudah bicara tetelestai. Para murid Kristus diharapkan menjadi garam dan terang dunia. This is who you are. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kalau orang Jawa, filsafat Jawa punya memayu hayuning bawono. Orang Yahudi punya tikun haolam, repairing the world. Murid Kristus haruslah menjadi garam dan terang dunia, garam yang memberi dampak yang penting bagi kehidupan manusia, memberikan rasa yang nikmat tanpa kelihatan, dan garam itu juga mencegah kebusukan, dan garam itu juga mengakibatkan kehausan mau lagi dan lagi, dan garam itu juga menjadi lambang perjanjian yang mengikat secara kekal. Jadilah kita semua sebagai terang bagi dunia, dengan menjalani hidup sebagaimana Tuhan Yesus pernah hidup, dengan mengajarkan kasih, melaksanakan kasih, menjadi penerang bagi orang-orang yang memerlukan. Menjadi garam dan terang dunia, anak-anak terang, ini semua adalah filsafat yang berkaitan antara memayu hayuning bawono, tikun olam, dan juga hukum kasih, dan ini menjadi identitas kita bersama, dan inilah 3 warisan agung kita, filsafat Jawa memayu hayuning bawono, filsafat Ibrani tikun olam, dan ajaran perjanjian baru dari Kristus menjadi garam dan terang dunia, semuanya bertemu di dalam satu garis misi. Panggilan manusia menjadi agen transformasi bagi dunia, dan ketiganya bicara tentang tanggung jawab manusia terhadap dunia dan kosmos serta menekankan tindakan proaktif untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Ketiga filsafat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu transformasi bagi dunia, memelihara keharmonisan dan keindahan dunia, memperbaiki dunia yang rusak. Maka sahabat Circle, baiklah kita betul-betul dapat menerapkan 3 warisan agung ini, memayu hayuning bawono tikun olam, dan sebagai garam dan terang dunia. Kita sebagai agen perubahan, manusia sebagai bagian dari kosmos yang bertugas menjaga keseimbangan, manusia sebagai mitra Tuhan yang memperbaiki ciptaan, umat Tuhan yang mengubah lingkungan dari dalam seperti garam yang meresap dan menjadi teladan seperti terang bagi dunia. Inilah 3 warisan agung kita, garam mencegah pembusukan, yaitu pembusukan moral, dan kita memerlukan suatu tikun perbaikan terhadap kerusakan, dan kemudian terang itu menuntun ke dalam jalan harmoni, memayu. Kemudian perbuatan baik menjadi bahasa yang universal untuk menyatukan ketiganya. Dan transformasi dimulai dari hati yang sudah diubahkan oleh firman Tuhan, dari hati nurani, bahasa Ibraninya Yetzer Hatov, yaitu kecenderungan berbuat baik. Demikianlah kita sudah mempelajari bersama 3 warisan agung, antara memayu hayuning bawono tikun olam dan hukum kasih, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Saya sudah di sini, saya kembalikan kepada Melissa untuk kita bertanya jawab, atau mungkin Anda dapat berbagi pengalaman ya
untuk 5 tahun bersama Circle Indonesia. Silakan. Circle Indonesia telah 5 tahun berkarya untuk menjadi wadah para pecinta hikmat untuk bersama-sama belajar dan berdiskusi. Dan ini adalah suatu kegiatan tikun olam, repairing the world. Kita berbagi kebaikan yang sesuai dengan prinsip kitab suci, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Dan ayat ini menggambarkan bagaimana interaksi antar manusia seperti besi yang diasah oleh besi yang lainnya dapat saling membangun dan meningkatkan kualitas diri masing-masing kita. Dengan cara ini, Sobat Circle tetap bersinar dalam nilai-nilai kearifan lokal, mewayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia, berbagi berkat, berbagi pengetahuan, berbagi hikmat. Dengan cara ini pula, manusia sebagai mandataris Allah menjadi garam dan terang bagi dunia, dan persahabatan kita di Circle Indonesia mencerminkan hubungan antara manusia yang memiliki potensi untuk saling mempengaruhi dan membangun satu sama lain. Umur kita bisa menjadi tua secara alami, tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Interaksi kita di Circles akan mempengaruhi proses pendewasaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kita dalam hubungan yang sehat antar sesama, dan kita dapat terus saling mengasah dan menjadi lebih baik. Happy anniversary Circles yang kelima. Selamat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Hanya tertulis di Alkitabku, awal tercipta semua.